Bukti ganasnya teroris KKB Papua, 13 anggota TNI dan polisi gugur sepanjang 2022. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiari menyebutkan, selama 2022 tercatat 13 anggota TNI Polri meninggal akibat baku tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Memang benar dari data yang diperoleh terungkap 13 anggota TNI Polri yang menjadi korban saat baku tembak dengan KKB. Dengan rincian 10 anggota TNI dan 3 anggota Polri, kata Fakhiari di Jayapura pada Rabu. Jumlah tersebut mengalami penurunan mengingat periode yang sama 2021 tercatat 15 anggota TNI Polri yang meninggal saat menunaikan tugasnya, kata Kapolda Papua itu dalam keterangan akhir tahun. Dia menyatakan pula untuk warga sipil yang meninggal selama tahun 2022 tercatat 35 orang dan KKB hanya 5 orang. Sedangkan yang mengalami luka-luka tercatat 14 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 10 warga sipil. Dia menyebutkan pula kasus menonjol yang disebabkan gangguan KKB mengalami penurunan sebesar 15,10% atau 16 kasus. Karena di tahun 2022 tercatat 90 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 106 kasus. Menurutnya lagi jumlah korban khususnya di kalangan anggota Polri disebabkan pihaknya senantiasa meminta agar waspada dan bertindak sesuai standar operasional prosedur dan bila tidak menerapkannya akan dikenakan sanksi. Terkait banyaknya warga sipil yang menjadi korban, Fakhiari mengaku itu disebabkan terkadang mereka lengah dan tetap mencari penumpang dan mengantarkannya ke wilayah rawan. Padahal aparat keamanan seringkali mengingatkan agar tidak melayani penumpang yang di luar kota karena keselamatan lebih penting. Himbauan tersebut seringkali tidak diindahkan dan mereka tetap mengangkut penumpang karena korban sipil yang meninggal atau terluka terbanyak berprofesi sebagai tukang ojek, kata Kapolda Papua itu pula. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiari menyebutkan, selama 2022 tercatat 13 anggota TNI Polri meninggal akibat baku tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Memang benar dari data yang diperoleh terungkap 13 anggota TNI Polri yang menjadi korban saat baku tembak dengan KKB. Dengan rincian 10 anggota TNI dan 3 anggota Polri, kata Fakhiari di Jayapura pada Rabu. Jumlah tersebut mengalami penurunan mengingat periode yang sama 2021 tercatat 15 anggota TNI Polri yang meninggal saat menunaikan tugasnya, kata Kapolda Papua itu dalam keterangan akhir tahun. Dia menyatakan pula untuk warga sipil yang meninggal selama tahun 2022 tercatat 35 orang dan KKB hanya 5 orang. Sedangkan yang mengalami luka-luka tercatat 14 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 10 warga sipil. Dia menyebutkan pula kasus menonjol yang disebabkan gangguan KKB mengalami penurunan sebesar 15,10% atau 16 kasus. Karena di tahun 2022 tercatat 90 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 106 kasus. Menurutnya lagi jumlah korban khususnya di kalangan anggota Polri disebabkan pihaknya senantiasa meminta agar waspada dan bertindak sesuai standar operasional prosedur dan bila tidak menerapkannya akan dikenakan sanksi. Terkait banyaknya warga sipil yang menjadi korban, Fakhiari mengaku itu disebabkan terkadang mereka lengah dan tetap mencari penumpang dan mengantarkannya ke wilayah rawan. Padahal aparat keamanan seringkali mengingatkan agar tidak melayani penumpang yang di luar kota karena keselamatan lebih penting. Himbauan tersebut seringkali tidak diindahkan dan mereka tetap mengangkut penumpang karena korban sipil yang meninggal atau terluka terbanyak berprofesi sebagai tukang ojek, kata Kapolda Papua itu pula.